HTS, hubungan tanpa status. Aku Noya. Aku adalah siswa kelas 8 di salah satu SMP yang berada di kotaku. Aku mempunyai seorang teman, namanya Jingga. Kita berteman semenjak awal masuk sekolah. Jingga, dia di sana, kataku dengan penuh semangat. Tentu saja, bukan tanpa sebab aku mengatakan itu. Di sana, laki-laki tampan yang sering sekali aku ceritakan pada Jingga. Bahkan, kadang Jingga terlihat muak mendengar namanya dariku. Walaupun begitu, Jingga akan selalu menjadi pendengar yang baik di setiap ceritaku. Oke, kembali lagi ke laki-laki tampan itu. Dia adalah laki-laki yang aku temui dari awal kelas 1 SMP. Jadi, ceritanya, waktu itu aku lupa membawa name tag. Setiap les bahasa Indonesia, kami diwajibkan membawa name tag. Aku takut dimarahi saat itu, sehingga aku bergegas ke kelas lain untuk meminta pinjaman. Gak, temani aku dong. Ke kelas sebelah, aku lupa membawa name tag soalnya. Ujarku kepada Jingga. Ya udah ayo, jawab Jingga singkat. Saat itu, kami berdua pergi ke kelas 7C. Karena, kata Jingga, mereka juga ada les hari itu. Dengan perasaan sedikit panik, aku memasuki ruangan 7C untuk meminta pinjaman. Tetapi, sayangnya tidak ada dari mereka yang ingin meminjamkan. Ya udah deh Kak, kayaknya mereka gak mau pinjamin deh. Ujarku pasrah kepada Jingga. Belum sempat aku keluar dari ruangan kelas itu. Ini name tag-nya. Tapi jangan lupa dikembalikan ya. Sontak aku berbalik badan dan melihat seorang laki-laki dengan name tag di tangannya. Terima kasih. Iya, nanti aku kembalikan. Jawabku kepada laki-laki itu. Setelah tiba di rumah, entah kenapa pikiranku selalu diisi oleh laki-laki itu. Aku ingin mencari tahu tentang dia. Tapi aku tidak pandai untuk itu. Lah, kenapa aku tidak meminta bantuan Jingga saja? Dia kan punya skill di bidang itu. Bicaraku sendiri sambil mengambil handphone untuk nge-WhatsApp Jingga. Jingga, kamu ingat laki-laki yang meminjamkan name tag-nya padaku nggak? Tanyaku memulai pesan. Ingat? Kenapa emangnya? Jawab Jingga dari seberang. Ngapain? Suka ya? Jawab Jingga curiga. Enggak ya. Pengen cari tahu aja. Ya udah, nanti aku nyari info tentang dia. Jawab Jingga. Oke Jingga. Pesan kami berdua selesai di situ. Keesokan harinya, Jingga memberitahu aku. Ternyata namanya adalah Edward. Aku selalu memperhatikan dia dari kejauhan. Entah kenapa, semakin hari dia semakin tampan di mataku. Tentu saja, aku menyukainya dalam diam. Aku malu untuk mengungkapkan itu. Apalagi aku seorang perempuan. Akan kusimpan di mana harga diriku? Tetapi itu tidak bertahan lama. Karena Jingga memberitahu kepada Edward bahwa aku menyukainya. Aku pikir Edward akan menjauhiku. Ternyata, sejak dia tahu aku menyukainya, kami menjalin kedekatan. Setiap harinya, kami tidak pernah melewatkan hari tanpa memberi kabar satu sama lain. Aku sangat bahagia saat itu. Tetapi, semakin dekat dan luas kami mengenal satu sama lain, hubungan kami tetap begitu-begitu saja. Seperti kedekatan tanpa status yang jelas. Aku berpikir bahwa Edward juga menyukaiku. Tetapi, mengapa dia tidak memperjelas hubungan kami? Gak, menurut kamu, kenapa ya akhir-akhir ini Edward tidak pernah menghubungiku lagi? Tanyaku pada Jingga. Mungkin dia sibuk kerjakan tugas kali. Jawab Jingga. Tapi aku takut gak. Aku takut asing dari dia. Sesibuk-sibuknya dia, masa gak punya waktu 5 menit saja untuk memberi
memberi kabar padaku? Ujarku pada Jingga. Iya juga sih, tapi kamu jangan mikirin yang aneh-aneh deh. Cari tahu dulu kebenarannya. Jawab Jingga berusaha menyingkirkan pikiran buruk Nuya. Beberapa minggu berlalu, aku kembali asing dari dia. Yang kupikir tidak memberi kabar karena sibuk. Malam tiba, aku mengecek handphone setelah tidur siang sejak pulang sekolah tadi. Entah kenapa rasanya begitu capek hari ini, karena tambahan kegiatan untuk mengambil nilai praktek. Aku mengecek satu persatu storyan teman-temanku. Tetapi, salah satu postingan yang aku lihat membuat aku kaget dan terdiam. Oh, jadi ini alasannya gak ngasih kabar selama berminggu-minggu. Ujarku setelah melihat isi story Edward, seorang perempuan. Sejak saat itu, aku mulai menyibukkan diriku dengan berbagai kegiatan, berharap bisa melupakan dia. Tetapi nyatanya tidak. 1 tahun aku berusaha, dan sekarang aku sudah kelas 3 SMP. Dan dia masih menjadi tokoh favoritku.